Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari kelas PTN 02 Angkatan 2019, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Langsung saja saya mau memaparkan materi saya tentang sejarah profesi keguruan pada mata kuliah profesi keguruan. Yang pertama, sejarah profesi keguruan. Perkembangan profesi keguruan Indonesia jelas bahwa pada mulanya guru-guru Indonesia diangkat dari orang-orang yang berpendidikan khusus untuk mengangkuh jabatan guru. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution pada tahun 1987, sejarah jelas melukiskan perkembangan guru di Indonesia. Pada mulanya, guru diangkat dari orang-orang yang tidak memiliki pendidikan khusus yang ditambah dengan orang-orang lulus dari sekolah guru, yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Karena mendesaknya keperluan guru, maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat 5 macam guru, yaitu yang pertama, guru lulusan sekolah, guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh. Yang kedua, guru yang bukan sekolah guru tapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru. Yang ketiga, guru bantu, yakni yang lulus ujian guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior yang merupakan calon guru. Dan yang terakhir itu, guru yang diangkat karena keadaan yang sangat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Pada bagian yang ketiga, dalam sejarah pendidikan guru Indonesia, guru pernah mempunyai status yang sangat tinggi di masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi dan dianggap sebagai orang yang serba tahu. Peran guru saat ini tidak hanya mendidik anak di depan kelas, mendidik di masyarakat, ataupun di tempat untuk bertanya, baik untuk memecahkan masalah pribadi maupun sosial. Namun wibawa guru mulai memudar sejaman dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keperluan guru yang mengangkat tentang imbalan atau balas jasa. Meskipun sekolah guru telah diadakan, namun kurikulumnya masih lebih mementingkan pengetahuan yang akan diajarkan di sekolah. Sedangkan materi ilmu pendidikan psikologi belum dicantumkan secara khusus di dalamnya. Pada bagian keempat, keadaan demikian berlanjut sampai zaman pendudukan Jepang dan awal perang kemerdekaan. Secara perlahan namun pasti, pendidikan guru meningkatkan jenjang kualifikasi dan mutunya saat ini lembaga tunggal untuk pendidikan guru, yakni Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau bisa disebut LPTK. Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, ataupun melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis baik sebagai individu maupun sebagai profesional. Baiklah, kita masuk pada tahap yang keenam dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru, diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai tingkat perguruan tinggi. Program penyertaan diploma 2 bagi guru-guru SD, diploma 3 bagi guru-guru SLTP, dan strata 1 atau bisa disebut sarjana bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian, penyetaraan ini tidak bermakna banyak kalau guru tersebut secara entropi kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyertaan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi.
Selain sertifikasi, upaya lain yang dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG atau bisa disebut Pusat Kegiatan Guru, dan KKG atau bisa disebut Kelompok Kerja Guru, yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dalam kegiatan mengajarnya Supriyadi pada tahun 1998. Yang ketujuh, profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi, profesi, dan tempat kerja, penghargaan terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dan lain-lain secara bersama-sama. Menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya, yaitu dengan menyertakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. 8. Program apapun yang diterapkan pemerintah tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Di Amerika Serikat, hal ini sudah lama berlaku sehingga tidak heran kalau pendidikan di Amerika Serikat menjadi pola anutan negara-negara. Tuntunan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya membutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang mengangkuh jabatan tersebut. Menurut Muhammad Ali dalam Muhammad Yusuf Yusman, persyaratan guru profesional antara lain: yang pertama, 1. Menuntut adanya keterampilan. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat kependidikan keguruan guru yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dan yang terakhir itu, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Dan itulah tadi hasil pemaparan materi saya mengenai sejarah profesi keguruan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.